Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya. Nama saya Dewi Aisyah dengan NIM 191233225 dan sebagai perwakilan kelompok 3. Hari ini kami akan membahas tentang perkembangan bahasa remaja serta implikasi peran bimbingan dan konseling dan optimalisasi di sekolah menengah. Di sini kami beranggotakan Aisyah Rehan Nurmalayanti, Ervina Nur Ariana, Listia Febriana, Melanie Magdalena Tin, Nur Aziza, Muhammad Izzat Musyafa, Wanda Taskia Anufus. Saya akan menjelaskan latar belakang. Bahasa merupakan salah satu media untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Penggunaan aspek kebahasaan dalam proses pembelajaran sering berhubungan satu sama lainnya. Bersamaan dengan kehidupan dalam masyarakat luas, remaja mengikuti proses pendidikan bukan memperluas dan memperdalam cakrawala ilmu pengetahuan semata, namun juga secara berencana bahwa kemampuan guru BK pun mengetahui bagaimana individu menggunakan bahasa sehari-hari. Siswa yang berada pada usia remaja seringkali kekurangan pengetahuan dan keterampilan sehingga mereka cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik dan terkesan tidak sopan. Dalam hal ini, guru BK perlu melakukan suatu tindakan yang tepat untuk menanggapi perilaku mereka sehingga mereka dapat mengoptimalisasikan kembali fungsi suatu kata yang berperan dalam sebuah kalimat untuk menangani atau mencegah permasalahan terkait kognitif dan bahasa. Guru BK pun perlu mempelajari terlebih dahulu bagaimana teori karakteristik siswa usia remaja dalam hal kognitif dan bahasa. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas mengenai teori-teori mendukung. Selain itu, kami pun menyajikan hasil mini riset dan kasus-kasus terkait kondisi siswa usia remaja dalam hal ini kognitif dan bahasa. Dan saya akan menjelaskan pengertian remaja. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa remaja secara umum dimulai dengan perbatasan proses menengah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Melanie Magdalena Tine dengan NIM 19101233200018. Secara umum, masa remaja dibagi menjadi 3 bagian, yaitu remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Pada remaja awal, kisaran umur 12 tahun sampai 15 tahun, pada masa ini, individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan berusaha untuk mengembangkan diri sendiri sebagai individu yang unik dan berusaha untuk tidak lagi bergantung kepada orang tua. Nah, fokus dari tahap ini ialah penerimaan terhadap bentuk dan kondisi fisik serta adanya konformitas yang kuat dengan teman sebaya. Nah, pada masa ini ditandai dengannya berkembangnya kemampuan berpikir yang baru. Nah, pada masa ini juga teman sebaya masih memiliki peranan yang penting, namun individu sudah lebih mampu mengarahkan diri sendiri atau self-direct. Pada masa ini juga, remaja mulai mengembangkan kematangan tingkah laku, belajar, mengendalikan impulsivitas, dan membuat keputusan-keputusan awal yang berkaitan dengan tujuan vokasional yang ingin dicapainya. Selain itu juga, penerimaan dari lawan jenis menjadi penting bagi individu. Masa remaja akhir kisaran umur 19 tahun sampai 22 tahun. Pada masa ini ditandai dengan persiapan akhir untuk memasuki peranan-peranan orang dewasa. Selama periode ini juga, remaja berusaha untuk menetapkan tujuan vokasional dan mengembangkan sense of personal identity, keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa. Ciri-ciri masa remaja dibagi menjadi 6 bagian.
1. Masa remaja sebagai masa periode peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. 2. Masa remaja sebagai periode perubahan. Terjadinya peningkatan emosi pada masa ini. 3. Masa remaja sebagai usia bermasalah, cenderung tidak rapi dan tidak berhati-hati. 4. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan, merasa banyak masalah gitu. 5. Masa remaja cenderung memaksakan seperti Baiklah, perkenalkan nama saya Listia Febriana dengan NIM 1910123222001. Di sini saya menjelaskan tentang karakteristik perkembangan bahasa remaja. Yang pertama, karakteristik perkembangan bahasa remaja itu ada terjadi peningkatan penguasaan dalam penggunaan kata-kata yang kompleks. Jadi, di mana remaja lebih baik dari anak-anak dalam menganalisis fungsi suatu kata yang berperan dalam sebuah kalimat. Yang kedua, ada mengalami kemajuan dalam memahami metafora atau perbandingan dua makna yang berbeda, dan setir atau menggunakan ironi, cemooh, lelucon untuk mengekspos kebodohan. Yang ketiga, ada meningkatnya kemampuan memahami literatur yang rumit. Yang keempat, lebih dari anak-anak dalam mengorganisasikan ide untuk menyusun tulisan, menggabungkan kalimat-kalimat sehingga masuk akal, dan mengorganisasikan tulisan dalam susunan pendahuluan, inti, dan kesimpulan. Yang kelima, ada berbicara dalam kalimat yang mengandung dialek, yaitu variasi bahasa yang memiliki kosakata, tata bahasa, atau pengucapan yang khas. Sekian dari saya, terima kasih. 1910-1233-20023. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang implikasi peran BK di sekolah menengah. Nah, sebelum masuk ke implikasinya, saya menjelaskan pengertian strategi membaca. Nah, jadi strategi adalah ilmu dan cara yang digunakan untuk memanfaatkan segala sumber yang dimiliki atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini pembaca harus mengetahui strategi membaca yang sesuai dengan potensi membaca mereka. Pembaca dalam membaca perlu memiliki strategi membaca supaya yang pertama mudah dalam proses membaca. Kemudian yang kedua, mudah dalam menyerap pesan atau informasi dari bacaan yang dibaca. Kemudian yang ketiga, kegiatan membaca tidak lagi menjadi kegiatan yang membosankan. Yang keempat, kegiatan membaca tidak menjadi kegiatan yang dienggani. Yang kelima, tumbuh minat untuk membaca. Nah, di sini ada macam-macam strategi dalam membaca dan manfaat penerapannya. Yang pertama, di sini ada strategi atas bawah. Ada strategi bawah atas. Nah, di sini menurut Klein dan kawan-kawan dalam Rahim, pada strategi bawah atas, pembaca memulai proses pemahaman teks dari tataran kebahasaan terendah menuju ke tataran kebahasaan yang tinggi. Nah, langkah awal yang dilakukan pembaca mulai dari mengidentifikasi huruf-huruf, kata, frasa, kalimat, dan terus bergerak ke tataran yang lebih tinggi hingga dia memahami isi teks. Nah, kemudian di sini ada strategi atas bawah. Strategi atas bawah ini merupakan kebalikan dari strategi sebelumnya. Nah, di strategi ini pembaca mulai proses pemahaman teks dari tataran yang lebih tinggi, yakni dengan prediksi. Kemudian mencari input untuk mendapatkan informasi yang cocok dalam teks. Kemudian, latar belakang penglihatan pembaca berinteraksi dengan kemampuan konseptual yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu pemaknaan. Nah, kemudian di sini ada strategi interaktif. Menurut teori skema, suatu teks hanya membantu mengarahkan pembaca untuk dapat memahami isi teks. 10 strategi KWL memberikan kepada siswa tujuan membaca dan memberikan suatu peran aktif siswa sebelum, saat, dan sesudah membaca. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana di sini adanya macam-macam teknik dalam membaca. Yang pertama adanya pengertian membaca, skimming, dan scanning. Yang dimana skimming adalah suatu teknik pengajaran membaca untuk mendapatkan ide pokok pada suatu bacaan. Sedangkan
Scanning adalah suatu teknik pengajaran membaca dengan cara melompati atau skipping atau langsung ke sasaran yang dicari dalam bahan bacaan tersebut. Yang kedua, adanya tujuan membaca skimming dan scanning. Tujuan pembelajaran membaca pemahaman dengan menggunakan teknik skimming dan scanning adalah untuk menentukan atau menemukan dengan cepat informasi fakta yang ada dalam bacaan tersebut. Kemudian tujuan lainnya dengan menggunakan teknik tersebut antara lain untuk memperoleh kesan umum untuk menemukan hal tertentu, kemudian untuk menambahkan yang diperlukan untuk mencari menu naskah, kemudian untuk mengetahui isi buku secara garis besarnya, untuk menemukan ide pokok, kemudian ada juga untuk menemukan informasi tertentu, dan yang terakhir adanya untuk mengetahui fakta khusus dalam bacaan tersebut. Nah, yang ketiga adanya langkah-langkah teknik skimming dan scanning. Dalam ini membaca skimming dan scanning ini tidak perlu membaca kata demi kata, kalimat demi kalimat, ataupun bahan paragraf demi kecepatan membaca adalah membaca dengan cepat sekaligus memahami isi bacaan itu. Kemudian menurut Subadiono, kecepatan membaca biasanya diukur dengan beberapa banyak kata yang dimana kecepatan membaca biasanya diukur dengan beberapa banyak kata yang terbaca pada setiap menitnya dengan pemahaman rata-rata 50% atau dengan perkataan lain sekitar 40% sampai dengan 60%. Dan yang terakhir adanya strategi meningkatkan pembelajaran membaca dengan teknik skimming dan scanning, di mana strategi membaca ini dilakukan dengan tujuan memahami bahan-bahan bacaan yang disediakan dengan berdasarkan pada tujuan membaca yang hendak dicapai oleh pembaca. Oleh karena itu, ketika membaca bagian-bagian tertentu, pembaca boleh mengabaikan kecepatan pemahamannya, sehingga pembaca tersebut mampu mengatur kecepatannya serta dengan kemampuan pembaca dengan yang baik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan bimbingan dan konseling dalam mereduksi kesulitan membaca. Jadi di situ ada problematika dalam membaca, itu ada beberapa persoalan yang biasanya terkait dengan membaca. Yang pertama yaitu ada kurang berminat. Jadi kurang berminat ini terjadi karena kurangnya keinginan hati untuk mengetahui tentang sesuatu ya. Dan yang kedua kurangnya termotivasi, disebabkan karena keinginan atau dorongan individu untuk membaca itu kurang, baik dari internal maupun eksternalnya, sehingga kurang menyadari pentingnya membaca. Selanjutnya ada kurangnya konsentrasi, terjadi karena tidak fokus pada bacaan yang dibaca. Jadi pikiran berfata morgana dan berimajinasi yang berlebihan. Dan yang terakhir adanya mitos-mitos yang buruk tentang membaca. Mitos dalam membaca adalah keyakinan atau kepercayaan pembaca tentang sesuatu yang dianggap benar dalam persoalan membaca, padahal belum tentu itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad Musapa. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Jadi di slide sekarang itu implikasi layanan bimbingan dan konseling dalam mereduksi kesulitan membaca. Jenis layanan dan bimbingan konseling di sekolah antara lain sebagai berikut: bimbingan individual, bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individual, konseling kelompok. Jadi yang pertama ya kan, bimbingan individual. Jadi bimbingan individual itu merupakan salah satu layanan bimbingan yang dapat diberikan oleh konselor atau pembimbing. Jadi pemberian bimbingan individual itu terkait persoalan membaca, hendaknya memperhatikan
yaitu apabila ada siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca, maka terlebih dahulu konselor atau guru pembimbing memperhatikan masalah yang dihadapi konseli atau menghimpun data yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan memberikan alternatif yang dapat dipilih individu disertai kemungkinan keberhasilan dan kegagalannya. Terus yang kedua, konseli menentukan keputusan dan alternatif mana yang akan diambil. Setelah itu, konseli mau dan mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang telah diambil tersebut. Jadi artinya ketika konselor atau guru pembimbing melakukan tahapan-tahapan di atas, maka tugasnya akan lebih mudah dalam membantu menegaskan mengetaskan masalah siswa atau siswi yang mengalami kesulitan dalam membaca. Setelah itu bimbingan klasikal, yaitu bimbingan klasikal merupakan layanan yang dilakukan atau dilaksanakan dalam setting kelas, itu diberikan kepada semua peserta didik dalam bentuk tatap muka terjadwal dan rutin tiap kelas per minggu. Jadi bimbingan klasikal ini terkait persoalan membaca akan memotivasi atau menambah minat siswa dalam suatu kelas untuk belajar membaca, memahami bacaan, menganalisis dan menyimpulkan isi bacaan, dan mendapatkan hasil apa yang mereka baca. Jadi selain itu juga ya kan, menumbuhkan semangat siswa untuk membaca karena merasa malu dengan teman sekelasnya apabila tidak bisa membaca seperti teman-temannya. Setelah itu ada bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok dapat berupa penyampaian informasi atau aktivitas kelompok yang membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, bisa juga pribadi, sosial. Jadi bimbingan kelompok dilaksanakan 3 kelompok, yaitu kelompok kecil beranggotakan 2 sampai 6 orang, kelompok sedang beranggotakan 7 sampai 12 orang, kelompok besar beranggotakan 13 sampai 20 orang, ataupun kelas beranggotakan 20 sampai 40 orang. Umumnya kegiatan membaca ini atau aktivitas kelompok menggunakan prinsip dan proses dinamika kelompok seperti berdiskusi, sosiodrama, bermain peran atau teknik role playing atau simulasi. Setelah itu ada konseling individual. Jadi konseling individual yaitu layanan konseling perorangan, merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan atau guru pembimbing untuk membahas mengetaskan masalah yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Jadi tujuan layanan konseling individual atau perorangan yaitu agar peserta didik dapat mengetaskan masalah yang dihadapinya. Jika tidak, seorang siswa atau siswi atau lebih dalam suatu kelas yang tidak membaca padahal kemampuan bacanya baik dan dia menganggap remeh atau mudah atau tidak perlu membaca, maka perilaku siswa tersebut dalam bimbingan konseling bisa dikategorikan ke dalam berperilaku atau menyimpang atau bisa ditangani oleh layanan konseling individual. Saya itu ada layanan kelompok, konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan bantuan kepada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan atau penyembuhan, yang diarahkan pada pemberian kemudahan atau perkembangan dan pertumbuhannya. Individu dan konseling kelompok menggunakan interaksi kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan nilai-nilai dan tujuan tertentu untuk mempelajari atau menghilangkan sikap-sikap atau perilaku yang tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Nurul Azizah dengan NIM 1910123220035. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada bagian keempat, yaitu optimalisasi perkembangan berbahasa remaja. Dalam penelitian yang dilakukan Imas Mardiat pada tahun 2018, terdapat rumusan layanan bimbingan dan konseling untuk mengembangkan kesantunan berbahasa siswa. Nah, ini terdiri dari 2 komponen, yaitu pertama layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan ini bertujuan membantu siswa agar memiliki keterampilan mengidentifikasi tanggung jawab atau tingkah laku yang tepat dalam hal kesantunan berbahasa. Layanan dasar yang dilakukan itu bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok, yang temanya mengenai layanan pemahaman akan kesatuan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Layanan dasar ini nih punya peran sebagai upaya preventif guru BK di sekolah.
Guru BK dapat mengadakan layanan dasar mengenai berbahasa agar siswa punya bekal dalam mengaplikasikan bahasa kesantunan di kehidupan sehari-hari. Layanan dasar yang diberikan itu tuh sosiodrama yang memiliki konsep keterampilan berbahasa saat mendapat pujian, meminta tolong, membantu, dan menghargai orang lain. Yang fungsinya agar siswa dapat mengetahui perbendaharaan kata yang baik. Lalu yang kedua itu layanan responsif. Layanan responsif ini yang bersifat kuratif. Tujuannya itu membantu siswa yang teridentifikasi mengalami hambatan dalam mencapai tugas perkembangannya, tentunya dalam hal berbahasa. Nah, siswa yang teridentifikasi memiliki tingkat kesantunan paling rendah diberikan layanan responsif melalui layanan konseling, baik konseling individual maupun konseling kelompok. Guru BK atau konselor dapat mengadakan layanan responsif terhadap siswa yang sudah terlanjur melakukan penyimpangan dalam berbahasa. Layanan responsif yang dilakukan itu sebagai bentuk upaya kuratif yang bertujuan merubah perilaku menyimpang siswa dalam berbahasa. Layanan responsif juga disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi pada siswa. Misalnya nih, ada seorang siswa sering berbahasa kasar, sering ngomong kasar ketika dihadapkan dengan situasi yang tidak enak, dihadapkan dengan situasi negatif. Kita sebagai guru BK tuh dapat menghadapi siswa tersebut dengan cara konseling dengan menggunakan teknik behavioral. Nah, untuk tujuannya itu untuk mengurangi penggunaan berbahasa kasar pada siswa tersebut biar mulai jarang buat ngomong kasar. Kesimpulan, masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dengan dewasa. Meskipun perkembangan aspek-aspek kepribadian itu telah diawali pada masa-masa sebelumnya, tetapi puncaknya bisa dikatakan terjadi pada masa ini. Sebab setelah melewati ini, remaja telah berubah menjadi seorang dewasa. Karena perannya sebagai masa transisi antara masa anak-anak dan dewasa, maka pada masa ini terjadi berbagai gejolak atau kemulut. Gejolak atau kemulut ini terutama berkenaan dengan segi afektif, sosial, intelektual, juga moral. Hal itu terjadi terutama karena adanya perubahan baik fisik maupun psikis yang sangat cepat yang mengganggu kestabilan kepribadian anak. Nah, perkembangan berbahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat. Artinya pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan masyarakat sekitar dan memberikan ciri khusus dalam perilaku bahasa. Bersamaan dengan kehidupannya di dalam masyarakat luas, remaja mengikuti proses belajar di sekolah. Pada lembaga pendidikan diberikan rangsangan bahasa terarah sesuai dengan kaidah-kaidah berbahasa yang benar. Pendidikan bukan semata memperluas dan memperdalam cakrawala ilmu pengetahuan, tetapi juga secara berencana merekayasa perkembangan